Kering pajak. Apa yang Anda pikirkan ketika pertama kali mendengar kata kering pajak, guys? Ketika pertama kali diterbitkannya, layanan ini tuh ada layanan super power, luar biasa. Betul-betul menggebrak perpajakan Indonesia, guys, waktu itu. Mungkin udah 10 tahun yang lalu kali ya. Udah berapa lama gitu. Enggak juga deh, mungkin 5 tahun yang lalu. Dia menjadi semacam terobosan atau reformasi dalam pelayanan perpajakan di Indonesia, gitu, guys. Gue sendiri memanfaatkan kering pajak itu hampir setiap hari, guys. Jadi hampir setiap hari ada aja yang perlu gue tanyakan dan gue telepon langsung ke kering pajak 1.500-200. Waktu ketika sebelum zamannya online, kita masih sering ke kantor pajak, sering laporan kertas fisik ke kantor pajak gitu ya. Waktu itu banyak banget yang kita perlu konfirmasi ke pajak. Waktu itu waktu mulai pertama kali online deh gitu deh. DJP online baru mulai pertama kali awal-awal gitu. Jadi sistemnya masih amburadul, masih banyak banget masalah sehingga kering pajak ini sangat bermanfaat. Dulu waktu itu masih kering pajak 500-200, kau masih ingat tuh. Jadi cuman suatu hari kan 500 diganti jadi 1.500 kan. Nah, maka berubah menjadi 1.500-200 gitu. Anda kaum milenial nggak tahu nih. Anak-anak muda nggak tahu nih kasus ini. Oke. Cuman sejak 1 tahun terakhir ini ya, 1 tahun terakhir ini gitu ya, lu udah nggak pernah dengar kering pajak itu di telepon gitu ya. Lu udah nggak pernah lagi telepon, ya kan? Mungkin dari 20 kali telepon tuh cuman 1 kali yang bisa nyambung gitu ya. Sekarang ini gua rasa udah mati, udah pensiun. Mungkin seperti itu ya. Pokoknya setiap kali gua telepon kering pajak udah nggak bisa masuk sekarang ini, seperti itu ya. Jadi layanan ini tuh dari launching dia terus naik gitu ya, sangat bermanfaat, digunakan oleh banyak orang, sistemnya bagus. Tiba-tiba drop gitu, tiba-tiba drop dan menghilang gitu aja gitu, tanpa ada rilis apa-apa dari Dijen Pajak gitu guys. Gue sendiri sih bukan orang dalam ya, gue nggak tahu, bukan orang dalam dan gue juga tidak mengetahui informasi yang tepat gitu, apa yang terjadi gitu. Cuman gue menganalisa seperti ini. Ini analisa pribadi saja ya guys. Kering pajak yang telepon langsung gitu ya, itu punya beberapa kelemahan. Ini menurut gua nih ya. Kelemahan pertama begini. Ini sehubungan dengan akurasi informasi. Jadi tujuannya kan awalnya itu kan untuk memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat gitu loh. Kan itu cita-citanya reformasinya di situ kan. Nah, prakteknya nih masyarakat tuh menanyakan berbagai hal mengenai perpajakan dari A sampai Z, guys. Sedangkan perpajakan itu kan luas sekali gitu loh. Peraturan pajak itu kan ada berapa puluh ribu gitu loh. Undang-undangnya itu juga ada banyak banget gitu dari berapa puluh tahun yang lalu sampai sekarang gitu. Ada banyak banget peraturan perpajakan di Indonesia. Jadi seringkali informasi yang diberikan itu mungkin tidak update, mungkin juga tidak akurat gitu ya. Jadi kadang-kadang bisa salah jawabnya. Nah, yang menjawab itu kan manusia, guys. Mereka di call center, di petugas pajak itu kan manusia ya, bukan komputer, bukan artificial intelligence gitu ya. Jadi ya dia harus cari dulu datanya secara manual gitu, cari dulu, dia cari tahu peraturannya gitu. Bahkan dia tanya ke supervisornya dan sebagainya gitu. Jadi itu semua supaya bisa memberikan jawaban yang seakurat mungkin untuk Anda gitu. Nah, seringkali jawaban itu tidak bisa memuaskan, bahkan salah gitu loh. Karena mereka manusia juga toh, dan tiba-tiba ditelepon terus jawab gitu. Nah, ini bukan salah petugas pajak sih guys menurut gua ya. Tapi ini salahnya Anda nih. Salahnya Anda yang bertanya tuh kurang jelas gitu loh. Anda kan tanya sesuai dengan persepsi Anda dong gitu loh. Nah, pertanyaan Anda tuh kurang spesifik, kadang-kadang seperti itu. Atau mungkin arahnya salah gitu. Sehingga dia memberikan jawaban yang tidak akurat gitu, tidak sesuai yang seharusnya gitu. Nah, apa masalahnya kalau sampai terjadi nih? Kalau sampai terjadi jawaban itu tidak akurat, guys. Lu bisa kebayang nggak? Oke, ini sangat fatal loh, guys. Ini bisa fatal sekali. Ini sangat berbahaya sekali gitu loh. Kalau seorang wajib pajak mempercayakan kepada kering pajak. Contoh nih. Terus informasi yang dia dapatkan itu tidak akurat. Nah, dan dia menggunakan informasi itu untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Waduh, ini bisa fatal sekali, guys. Jadi menurut gua di sini sih salah satu poin kelemahannya seperti itu. Mereka itu kan petugas pajak ya. Mereka ini manusia biasa, orang-orang manusia biasa gitu. Dan mereka ini bukan di level pembuat kebijakan.
Sedangkan kita tahu nih guys, di Indonesia yang namanya peraturan perundang-undangan, apalagi di perpajakan gitu ya, sebenarnya sih di semua undang-undang kita gitu di Indonesia gitu ya, itu tafsirnya itu bisa berbeda-beda. Oke, persepsi satu orang dengan orang yang lain terhadap satu pasal tertentu gitu loh, itu bisa berbeda-beda gitu. Bahkan sesama pembuat kebijakan aja bisa memiliki persepsi yang berbeda-beda terhadap satu pasal yang sama gitu. Sehingga sangat berisiko sekali kalau informasi yang diberikan itu ternyata tidak akurat gitu guys. Itu masalah pertama ya, akurasi informasi berbahaya di situ. Masalah kedua, uh, banyaknya orang yang telepon. Ini pendapat pribadi gue nggak tahu seperti apa yang sebenarnya, tapi feeling gue seperti ini. Terlalu banyak orang yang telepon guys. Oke, ini salah satu ciri khas warga plus 62 nih ya. Ciri khas sifat buruknya orang kita gitu ya. Kita tuh malas cari informasi, malas belajar, malas ngurus sendiri gitu ya. Semua itu kita pengen diurusin, pengen dibantuin oleh orang lain gitu loh. Jadi setiap kali ada masalah apapun yang berhubungan dengan pajak, orang kita tuh malas cari solusi gitu loh. Malas cari sendiri maksudnya. Nggak mau buka Google, nggak mau buka YouTube, ya udah langsung telepon kering pajak aja beres, mereka maha tahu gitu loh. Kayak mereka tuh Tuhan bisa tahu semua gitu loh. Jadi lo bisa kebayang dong betapa ribet dan rumitnya dan sibuknya petugas pajak yang ada di call center petugas di kering pajak itu gitu loh. Itu gila, luar biasa hektik di sana, gue yakin sekali. Mereka ini orang-orang pintar loh guys ya. Mereka ini orang-orang pintar. Nggak bisa orang bego tuh kerja di petugas kering pajak, nggak mungkin. Pasti mereka orang pintar. Harus orang pintar gitu lah. Mereka tuh digaji dengan gaji yang sangat mahal gitu. Nah, tapi dia harus melayani pertanyaan dari pajak tuh berbagai macam dari A sampai Z. Ya, kadang-kadang yang aneh-aneh yang pada bodoh-bodoh ditanyain gitu loh. Nah, mereka jadi sibuk banget setiap hari. Ada aja yang telepon. Bahkan mungkin gua rasa ya setiap kali tutup telepon ada lagi bunyi telepon. Tutup telepon ada lagi yang telepon. Gue yakin seperti itu di kirim pajak ya. Nah, karena warga Indonesia tuh ya, kita nih punya kebiasaan manja gitu loh. Dikit-dikit mau tanya, tidak berusaha menyelesaikan masalah itu sendirian gitu loh guys. Nah, lu kalau di luar negeri nih ya, lu jangan harap bisa dapat pelayanan seperti ini. Gitu. Di luar negeri itu lu harus cari sendiri semua jawabannya itu di Google, di YouTube, dan diskusi online juga banyak gitu ya. Mereka sudah terbiasa mencari solusi itu tanpa mengandalkan manusia yang lain gitu loh guys. Kenapa? Karena manusia itu mahal. Manusia itu sumber daya yang paling mahal gitu. Di Indonesia tuh kita dikit-dikit kebiasaan gitu. Tanya guru, dikit-dikit tanya saudara, tanya teman, dan sebagainya gitu. Kita kebiasaan semuanya itu pengen dilayani dan pengen mendapat jawaban yang instan. Nah, ini nih penyakit warga plus 62 gitu ya. Nah, masalah ketiga, ini adalah adanya beda persepsi KPP dengan kering pajak. Nah, jadi kadang-kadang tuh ketika wajib pajak mentok dengan AR ya, dia mungkin berantem atau berdebat dengan AR, beda pendapat gitu ya. Terus dia berpikir, wah, kering pajak itu kan kantor pusat DJP, kering pajak itu posisinya lebih tinggi daripada AR. Nah, jadi dia telepon langsung ke kering pajak untuk mengkonfirmasi masalah itu. Dan ternyata kering pajak memberikan konfirmasi yang berbeda dengan AR atau setuju dengan si wajib pajak. Nah, disinilah wajib pajak itu dengan PD-nya, dengan yakinnya bilang ke AR, wah lu salah nih AR. Yang benar tuh tadi gue udah telepon kering pajak udah ngomong, bener gue gitu. Nah si AR kan bingung dong. Ini si AR bingung dong. Gimana ya rasanya ya? Dia yang ngurusin wajib pajak ini, dia yang memberikan konsultasi, tapi dia disalahkan oleh kering pajak. Gitu loh. Kering pajak kan nggak tahu kondisinya si wajib pajak ini dong. Nah, petugas pajak itu kan yang dikirim pajak bisa aja anak baru lulus kuliah yang ditempatkan di situ gitu. Sementara AR ini kan sudah berpengalaman bertahun-tahun di kantor pajak. Mungkin seperti itu ya. Nah, disinilah terjadi cekcok. Terjadi pergesekan antara petugas di lapangan di kantor pajak dengan para tenaga call center yang menjawab pertanyaan wajib pajak dikirim pajak gitu loh. Gue sendiri guys pernah melakukan itu guys. Gue pernah berdebat dengan kalau nggak salah kepala kantor di sebuah KPP gitu ya. Kalau nggak salah gitu ya, di depan meja dia, gue berdebat gitu loh. Gue marah-marah gitu ya. Terus karena gue mentok, nggak ketemu solusi, gue telepon kering pajak di depan muka dia tuh. Gue telepon kering pajak, gue minta konfirmasi, dan mereka berdua berantem
berantem di situ gitu loh. Antara kepala KPP dengan kering pajak, beda pendapat mengenai satu kasus gitu. Mereka berdua beda pendapat terhadap topik yang sedang gue perdebatkan itu gitu. Nah, ribet nggak sih guys? Kepala KPP itu kan pikir gini, ini wilayah gue yang punya wewenang. Tapi sekarang si wajib pajak ini naik langsung ke kering pajak gitu loh. Kering pajak punya persepsi yang berbeda dengan gue. Sementara gue di KPP kan dikejar-kejar target penerimaan pajak nih. Nah, jadi akhirnya sesama orang dalam pegawai pajak itu jadi ribut gitu loh. Karena beda persepsi gitu guys. By the way, gue pribadi tidak tahu ya kenyataannya seperti apa ya. Gue nggak tahu guys. Gue hanya ngebayangin masalah ini sangat mungkin terjadi gitu sih guys. Oke, masalah keempat. Orang tidak lagi mau cari AR, tapi langsung ke kering pajak. Nah, jadi AR yang biasanya sibuk melayani wajib pajak, ditanya sana sini gitu ya, tiba-tiba nggak ada kerjaan. Karena wajib pajak dikit-dikit langsung lari ke kering pajak. WP itu nggak mau lagi telepon ke AR, nggak mau cari AR, cari langsung ke kering pajak. Sehingga di kering pajak terjadi kesibukan luar biasa, semua petugasnya rumit, penuh gitu ya. Sedangkan di AR malah nggak dicari oleh wajib pajaknya. Dan kadang-kadang ketika AR memberikan pendapat, orang udah nggak percaya gitu loh. Orang udah nggak percaya. Secara naluri, wajib pajak itu nggak percaya dengan AR. Dan lebih percaya kepada kering pajak. Karena dia merasa kering pajak itu kan di atas, di pusat, mungkin lebih terpercaya gitu loh. Nah, hal ini menyebabkan setiap kali AR ngomong sesuatu yang wajib pajak merasa, nggak pas nih, dia akan langsung cari kering pajak gitu loh. Nah, ini kan situasi yang tidak bagus guys. Tidak harmonis gitu loh. Nah, harusnya kan wajib pajak kalau ada masalah ya ke AR dulu gitu. Itu tugasnya AR untuk melayani wajib pajak. Tapi gara-gara ada layanan yang superior luar biasa ini, maka wajib pajak tidak percaya pada AR dan lebih memilih langsung telepon kering pajak. Kalau dia ketemu AR kan ada kemungkinan data dia akan dibongkar, dibuka dulu nih laporan pajaknya. Jadi ada resiko bisa diperiksa dan sebagainya gitu loh. Tapi kalau dia telepon ke kering pajak, kan dia bebas dari risiko gitu. Data dia nggak akan dibuka oleh petugas pajak secara langsung gitu. Jadi efek psikologisnya itu lebih nyaman kalau dia telepon langsung ke kering pajak. Nah, gara-gara banyaknya masalah ini, ditenggelamkanlah kering pajak itu. Oke, petugasnya juga mungkin stres ya. Tiap hari ngedengerin wajib pajak marah-marah gitu ya. Tiap hari itu ada aja masalah di perpajakan kita guys. Entah servernya down lah, website yang nggak bisa dibuka, orang mau lapor pajak nggak bisa, orang mau bayar pajak juga nggak bisa gitu. Anda bayangkan nih ya, kemarin, 2 hari berturut-turut, orang tidak bisa lapor semua jenis pajak, nggak bisa dilapor di DJP online. Dengan keterangan CSV tidak terbaca. Ini terjadi di seluruh Indonesia loh guys ya, di seluruh Indonesia terjadi seperti ini. Jadi, lu bayangkan, kalau layanan kering pajak itu masih hidup, itu satu hari bisa lebih dari 10.000 orang telepon kering pajak marah-marah gitu guys. Mampus deh tuh petugas pajaknya. Melayani omelan-omelan dari Anda-Anda semua nih. Gitu. Okay. Nah, lantas apa dong solusinya? Sejauh ini ada beberapa solusi yang sudah diberikan ya. Ada beberapa yang efektif, beberapa yang tidak efektif. Nah, berikut gue sampaikan nih solusi yang disediakan oleh Ditjen Pajak. Oke. Solusi pertama, orang bisa langsung live chatting langsung dengan kering pajak di website www.pajak.go.id. Sebelah kanan bawah gitu, ada menu untuk live chat. Kalau malam hari seperti waktu gue bikin video ini sih dia udah nggak bisa offline gitu. Nah, menurut gue ini terobosan yang sangat baik guys. Jadi kalau chatting itu kan nggak harus langsung dijawab gitu ya, nggak langsung ditelepon gitu. Sehingga petugas pajak itu punya waktu mungkin beberapa menit gitu untuk validasi dulu informasinya, cari-cari data dulu yang cukup gitu, dan bisa membalas wajib pajak dengan detail gitu ya. Jadi nggak ada tekanan yang force harus langsung menjawab saat itu juga. Kalau via telepon kan langsung orang nungguin gitu. Nah, tapi gue mau komplain nih. Kalau live chatting ini di pajak.go.id ini sampah banget guys. Terus terang ya. Lu kirim live chat sekarang, dibalasnya entah kapan-kapan gitu loh. Gue sih kalau chatting customer service gitu ya di website apapun, kalau 5 menit nggak dibalas ya udah gue tinggalin gitu. Gue anggap nggak ada orangnya. Nah ini bisa nggak dibalas sama sekali, bisa dibalas lama, berhari-hari, bahkan berjam-jam. Ini kan nggak bagus gitu. Jadi live chat ini konsepnya sangat bagus, tetapi pelaksanaannya ya masih rusak lah. Solusi lainnya, Anda bisa tanya langsung via email.
Nah, tapi emailnya apa ya? Kalau pengaduan @pajak.go.id itu email pengaduan, itu bukan email tanya jawab ya. Gue juga nggak tahu nih email DJP apa yang dipakai untuk tanya jawab. Oke, di Instagramnya DJP, Dijen Pajak RI gitu ya, itu cuman bilang pertanyaan dilayani melalui 1.500-200 yang sudah dipensiunkan itu, terus bisa via email, tapi nggak dikasih tahu emailnya apa. Terus Twitter @keringpajak. Terus live chat di pajak.go.id yang nggak bisa dipakai juga live chatnya. Nah, kalau email sih gua udah nggak ada harapan ya. Jangan harap dibalas deh kalau lu kirim email ya, kecuali pengaduan. Kalau pengaduan kan memang harus via email supaya ada rekapan kronologisnya gitu. Ada rekapan dokumen-dokumen yang perlu disampaikan via email. Solusi berikutnya adalah chatting dan kirim pesan melalui Twitter @keringpajak. Nah, ini juga layanan sampah, guys. Lu kirim sekarang, lu mention si kirim pajaknya nih, sekarang nih, hari ini. Dibalasnya mungkin beberapa hari kemudian gitu, bahkan gak dibalas-balas gitu ya. Kan capek lu nungguinnya. Masalah yang mau dibahas udah beres, udah selesai gitu. Jadi Twitter ini sama seperti telepon kirim pajak lah, sama seperti live chat juga, nggak bakalan dibalas gitu. Sama-sama sampah. Solusi berikutnya adalah chatting WA langsung ke AR. Nah, gua nggak tahu nih apakah AR itu dikasih nomor handphone khusus dari kantor gitu ya, satu persatu orangnya atau gimana ya. Tapi menurut gua ini solusi yang sangat efektif ya sejauh ini. Jadi sekarang Anda nggak usah telepon ke kantor pajak lagi kalau mau cari AR. Anda bisa langsung WA kepada AR-nya. Oke? Cuman ya mungkin nggak cepat dibalas ya, tapi kan minimal Anda punya kontak pribadinya si AR ini. Dan Anda juga bisa telepon ke nomor HP-nya, gitu guys. Kalau lu urgent gitu bisa langsung telepon. Nah, kalau dulu kan AR itu nggak mau kasih nomor handphone, nggak boleh mungkin ya. Sehingga kita kalau mau cari dia setengah mati, guys. Mesti telepon ke KPP-nya, seringkali nggak bisa dihubungin nomor telepon KPP. Kalaupun bisa dihubungin, ketika disambungkan pakai intercom gitu, nggak masuk gitu, nggak diangkat gitu, atau mati gitu. Nah, solusi lainnya adalah Anda langsung ke Google, ke YouTube, dan komunitas media sosial Anda, gitu guys. Oke, menurut gue ini yang paling benar, ini yang paling betul gitu ya. Hampir semua masalah apapun di dunia ini itu sudah ada jawabannya di YouTube dan di Google, guys. Oke, lu tinggal ketik aja apa yang lu mau tanya, apa masalah yang lu punya gitu ya. Di YouTube tuh keluar semua, di YouTube juga ada, di Google juga ada gitu. Pasti sudah ada orang yang menjawabnya. Oke, atau lu tanya ke komunitas media sosial lu, bisa ke grup WA, grup Facebook, grup Telegram dan sebagainya gitu. Nah, gue yakin nih Anda akan bisa mendapatkan jawaban dan perspektif dari banyak orang yang pintar-pintar gitu ya. Yang kemudian ya tinggal Anda analisa sendiri aja, lu mau pakai perspektif yang mana gitu guys. Oke? Jadi please guys, jadilah orang yang mandiri ya, jangan manja, jangan dikit-dikit minta dilayani pemerintah gitu. Berusaha cari sendiri solusi atas permasalahan Anda di Google, di YouTube dan juga di komunitas Anda gitu guys. Oke? Gue rasa sih ini solusi yang paling tepat sih. Jadi lu nggak ngerepotin petugas pajak, lu nggak ngerepotin si AR, tapi lu malah jadi orang yang pinter dan lu bisa memberikan solusi atas masalah diri lu dan orang lain gitu. Dan suatu hari lu bisa jadi konsultan pajak bahkan. Lu bisa membantu orang lain untuk menyelesaikan masalah perpajakannya gitu guys. Oke, gitu aja guys untuk hari ini ya. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa.